Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saudara Weton Minggu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang Weton Minggu. Ya, Weton Minggu. Keberadaan makhluk halus yang tidak Anda sadari, yang sudah lama berada di dalam tubuh Anda. Yang ini akan berpengaruh terhadap watak karakter Anda. Ini ya yang paling berbahaya. Teman-teman Weton Minggu, dimanapun Anda berada, ya. Jadi makhluk halus ya di dalam tubuh kita, ya. Ini perlu kita perhatikan gitu ya. Wah, masa ada makhluk halus di dalam tubuh kita? Cari sopo ndak ada. Ya, pernahkah Anda berpikir ya, bahwasannya janji setan itu ya, akan menyesatkan anak cucu Adam sampai dengan hari kiamat gitu. Karena setan ini sudah jelas dimasukkan neraka gitu, sudah tidak mengakui kekuasaan Tuhan gitu. Ibaratnya sudah tidak beriman dengan Tuhan wis. Ibaratnya wis melunat, wis distempel lelek wis gitu. Nah ini kan akan selalu menyesatkan anak manusia gitu. Ya, termasuk juga teman-teman Weton Minggu ya. Weton yang lain pun juga sama. Lah, kenapa kok di dalam tubuh kita ini banyak makhluk halusnya? Ya, inilah yang tidak Anda sadari, yaitu dari makanan. Makanan yang Anda makan dari atau Anda dapatkan ya, dari tempat yang menggunakan pelarisan. Ya. Anda beli makanan yang dimana makanan tersebut ya dijual oleh orang yang menggunakan pelarisan. Nah, ketika makanan tersebut mengandung yang namanya makhluk halus, mengandung pelarisan, otomatis mengandung makhluk halus. Lah ketika kita makan, maka unsur negatif dari makanan tersebut akan berpengaruh terhadap diri kita gitu. Ya. Paham ya? Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita ini katakanlah makan ya. Misalkan kita beli cilok gitu ya. Menjual cilok itu menggunakan pelarisan. Maka ada energi negatif dari makhluk halus itu masuk dalam tubuh kita. Apalagi ketika Anda makan ya sudah tidak berdoa gitu. Kalau masih berdoa masih mending gitu ya. Masih ada filternya gitu. Tapi kalau kita tidak berdoa wis blek. Ya. Akhirnya masuk itu energi negatif di dalam tubuh Anda. Nah, coba itu Anda bayangkan berapa makanan dalam 1 tahun yang Anda masuk di dalam tubuh Anda, yang itu berasal dari luar. Artinya Anda beli, entah dimakan di tempatnya atau Anda bawa pulang. Bisa juga makanan yang dikasih oleh orang lain. Loh, dari situ loh ya, kita ini punya potensi gitu loh ya. Kita ini punya potensi untuk kemasukan makhluk halus. Nah, ketika Anda sudah sadar bahwasanya Anda ini punya potensi kemasukan makhluk halus, maka Anda harus melakukan sebuah tindakan. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengantisipasinya? Supaya keberadaan makhluk halus ini tidak berdampak negatif terhadap tubuh saya. Ini yang harus ada di dalam diri Anda gitu. Anda harus punya pola pikir seperti itu. Ya. Tujuannya apa? Ya, supaya keberadaan makhluk halus tadi itu tidak sampai mempengaruhi diri kita. Wis anggaplah di dalam tubuh Anda ada. Sekarang solusinya bagaimana? Ketika di dalam tubuh ini ketempatan makhluk halus, maka Anda harus melakukan pembersihan.
Bagaimana melakukan pembersihan terhadap makanan yang sudah menjadi darah di dalam tubuh Anda. Bagaimana membersihkan makanan yang sudah menjadi daging di dalam tubuh Anda, menjadi tulang di dalam tubuh Anda. Tidak ada cara lain kecuali puasa. Ya, jadi teman-teman ini harus rajin-rajin puasa. Indikator di dalam tubuh Anda ada makhluk halusnya adalah Anda tidak pernah menjalankan itu yang namanya ibadah. Kalaupun menjalankan ya tidak 100%. Mungkin 10-20% saja. Misalnya kalau Anda muslim ya sholatnya isya sampai maghrib misalnya. Itu positif, dalam tubuhmu ada makhluk halusnya. Atau malah sama sekali ya positif. Ini kalau kita melihat dari sisi ibadah ya. Kita juga bisa melihat dari kemalasan kita mandi. Orang ketempatan makhluk halus itu pasti malas mandi. Kenapa bisa seperti itu? Karena unsur dari makhluk halus ini energinya api. Api ketemu air padam. Ya, jadi kalau kita pikir-pikir ya itu semuanya itu saling terkait gitu loh ya. Nah, pemahaman semacam inilah perlu ya, penting untuk Anda pahami, penting untuk Anda sikapi di dalam kehidupan Anda. Ya, nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda terapkan ya, bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Yang perlunya kita mendeteksi keberadaan makhluk halus di dalam tubuh kita. Ketika kita sudah merasa, oh ya, tubuhku banyak makhluk halus, lakukan puasa. Puasa itu membakar ya. Membakar energi-energi negatif, dipaksa keluar melalui keringat, melalui urin, melalui kotoran. Itu akan keluar. Nah, Anda memasukkan energi positif melalui ngaji, baca kitab suci, berzikir, sholat malam, dan sebagainya. Itu strateginya seperti itu, caranya seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit wawasan ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.